sedikit sharing tentang sebuah materi tentang ada yang namanya kartografi. Nanti kita akan diskusi apa itu kartografi. Kemudian karena minggu kemarin nggak ada perkuliahan, materinya akan saya sedikit padatkan. Jadi harusnya minggu kemarin itu ada kalian belajar mandiri, tapi saya padatkan saja menjadi satu pertemuan di 2 materi ini. Jadi kali ini saya akan coba, ada yang pernah dengar kata-kata atau istilah kartografi nggak sih? Ada nggak? Waktu zaman-zaman SMA, waktu kalian pernah belajar geografi, kalau kalian IPA atau IPS sih? IPA, Pak. Oh, kebanyakan IPA. Kalau IPA waktu kelas 1 tapi tetap dapat geografi. Saya ada beda-beda Pak lintas minatnya. Oh, beda-beda. Oke. Nah, Ya. Kalau yang pernah belajar geografi mungkin pernah mendengar istilah yang namanya kartografi. Tapi sebelum saya masuk ke kartografi itu apa dan segala macam, saya ingin ngebahas dulu sederhana yang ini nih. Kalian kemarin sempat lihat kan peta seperti ini di minggu kedua waktu kita perkuliahan. Nah, ini adalah contoh dari sebuah peta. Ini ada peta peta batas administrasi di Tanjung Pandan. Ada yang tahu Tanjung Pandan di kabupaten atau provinsi apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah di mana? Di Riau, Pak. Di Riau, masih kurang tepat. Belitung, Pak. Oke. DA saya nggak tahu namanya siapa tuh, cuman udah benar bahwa Tanjung Pandan adalah di Kabupaten Belitung, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini biasanya kalau peta batas administrasi, kalau saya zoom di sebelah atas, kalau biar kelihatan, nah ini judul peta, ini ada peta administrasi dan lain-lain. Nah, saya ingin kalian coba detailkan kira-kira kalau kalian bikin peta, ya karena kan di kuliah ini kita belajar bagaimana sih bikin peta yang simple, yang memenuhi kaidah standar minimal dari sebuah peta itu seperti apa. Nah, ini ada contoh peta paling standar, paling minimal yang nanti mungkin kalian akan buat selama 1 semester, bahkan nanti sampai kalian lulus, kalian bikin peta-peta seperti ini. Nah, tapi di sebuah peta itu ada yang namanya elemen-elemen. Nah, kayak di manusia, elemennya itu, manusia itu punya matanya, punya hidungnya, punya mulutnya, itu manusia-manusia yang normal seperti itu. Nah, sama juga peta. Peta itu juga ada elemen-elemennya. Peta yang normal, yang lazim dibaca orang dan diketahui itu ada elemen-elemen standar minimalnya. Nah, coba kalian bisa nggak menyebutkan apa sih komponen-komponen atau elemen-elemen yang harus ada dalam peta? Standar minimalnya itu peta itu harus ada apa aja sih? Ada yang tahu? Coba. Ada skala, Pak. Oke, ada legenda. Oke, satu-satu. Oke. Angin. Judul. Legenda, arah mata angin. Mata angin. Terus judul, apa lagi? Batas wilayah. Oke, saya tulis dulu. Apa lagi? Sumber peta. Oke, betul. Sumber peta. Oke, ada lagi? Yang kalian lihat aja di sini kira-kira harus. Ini Pak lembaran peta, jumlah lembaran peta. Ini lembaran peta. Oke. Ditulis dulu aja. Oke, saya garis-garis Pak masuk nggak Pak? Garis-garis apa? Garis-garis koordinat tepi, Pak. Garis tepi, garis koordinat. Oke.
Logo daerah, Pak. Itu Pak yang belah kiri bawah, Pak. Apa namanya? Apa itu yang kayak logo-logo daerah gitu, Pak. Kayak setiap daerah kan ada ininya, Pak. Ada Oke. ininya. Lambangnya gitu, Pak. Lambang instansi boleh. Saya tulisin dulu aja. Gitu, Pak. Oke, ada yang lain nggak punya pendapat? Nih dari sini nih, dari peta ini deh, kalian bedah harus ada apa aja sih? Tahun pembuatan peta, Pak. Benar, mantap. Tahun pembuatan apa? Simbol peta. Simbol saya satukan ke dalam legenda aja lah. Mirip-mirip. Oke, ada lagi? Skala nih udah. Garis astronomis, Pak. Garis astronomi masukinnya ke sini aja deh, astronomis. Oke, ada lagi? Kontur, Pak. Peta. Kontur saya masukin dulu aja lah. Nanti kita pilah-pilah lagi. Apalagi Warna peta, pendapatnya? Pak. Warnanya warna yang maksudnya kayak gimana? Inset, Pak, inset peta. Inset peta, oke. Lettering, Pak, lettering. Lettering itu apaan tuh? Lettering itu apaan? Nggak apa-apa. Setahu saya tulisan, Pak, kalau nggak salah itu tuh. Oh ya, lettering, tulisan. Oke, saya tulis dulu aja lah. Tulisan, lettering. Ayo, ada lagi? Cukup? Atau mau ditambah lagi? Deklinasi, Pak. Deklinasi, ada inklinasi. Ya udah, saya tulis dulu aja. Ada lagi yang mau ditambahkan? Biar kita nanti bahas satu-satu seperti apa sih elemen-elemen standar di peta itu. Biar kalian ketika bikin peta, itu kalian nggak kelewat. Tiba-tiba nggak ada ininya. Nah, kita coba bedah dulu dari awal. Ini pelajaran anak SMP, SMA juga ada. Nih, sama nih. Tapi saya ingin sedikit mereview nih, setengah jam atau 1 jam ke depan. Bagaimana sih peta yang minimal harus ada apa aja komponennya, elemennya. Kita bedah dulu di sini. Gitu. Jadi, ketika kalian nanti 3 tahun ke depan bikin peta di perkuliahan atau nanti di kerja kalian bikin peta, minimal standar-standarnya udah terpenuhi. Jangan sampai ada satu hal yang kurang ketika kalian bikin peta. Oke, kita bahas satu-satu aja ya. Ini udah cukup lengkap sih kalau kata. Oke, yang paling awal, yang paling pertama orang-orang ketika baca sebuah peta itu pasti ngelihatnya apa dulu? Judul. Oke. Yang pertama pasti ya, selain bentuk petanya, pasti ketika orang mau membaca, melihat sebuah peta, pada umumnya kebiasaan orang beda-beda, tapi pada umumnya orang tersebut dia baca judulnya dulu, biar dia tahu informasi apa sih yang mau ditampilkan pada peta tersebut. Nah, kalau di sini judulnya apa nih? Peta apa? Peta apa coba? Batas administrasi. Peta batas administrasi, Pak. Oke, peta batas administrasi. Jadi pasti nanti yang ditampilkan itu adalah informasi tentang batas administrasi. Oke, biasanya orang fokusnya utama pasti di judul dulu. Nah, biasanya setelah di judul, orang itu langsung fokus ke arah sini nih. Kalau saya ngepointer seperti ini, mau saya kelihatan nggak sih? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pasti orang setelah dari sini nih, dari judul peta, dia ngelihat dulu ke sininya. Nah, ini ada yang dinamakan kalau secara bahasa namanya di sini muka petanya dulu. Nah, pasti dilihat judulnya apa? Judulnya peta batas administrasi, pasti langsung orang-orang lihat di sini. Di sini ada muka petanya, isi petanya, gambarnya lah, simpelnya. Cocok nggak antara si judul dengan isi si muka peta?
Jangan sampai peta yang kalian baca itu nggak nyambung di judulnya misalkan peta administrasi, tapi di dalamnya adalah peta sebaran wilayah sebaran penyintas COVID-19. Nah, pasti orang akan menghubungkan, akan mengkaitkan antara judul dengan mukanya. Nah, oke. Jadi itu yang pasti orang lihat. Jadi kalian jangan lupa kalau ketika bikin peta ya harus ada judulnya. Terus kalau udah ada judulnya ya juga harus ada ya muka petanya ini, isi dari si petanya. Kemudian yang selanjutnya adalah skala. Oke, ini skalanya ada 2 bentuk yang ditampilkan dalam peta ini. Ya, ini biasanya tentatif, tapi mau 1 bentuk ataupun 2 bentuk itu ya tergantung kebutuhan. Ini ada yang namanya skala angka. Ini kayak gini nih, skala 1 banding berapa ini? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? 1 banding berapa? 5.000 bukan, Pak? 1 banding 5.000. 1 banding 75.000, Pak. 75.000. Nah, karena ada yang mungkin dari HP, ada yang 75. kecil. Nah, ini saya bantu baca benar kata teman-teman kalian. Ini skala 1 banding 75.000. Masih ingat pengertian skala itu apa sih? Kalau di sini skalanya 1 banding 75.000. Artinya apa sih? Cara bacanya seperti apa sih? Ada yang tahu? Oke, sih betul. Saya nggak tahu siapa tuh, tapi terima kasih tuh perempuan yang ngebantu tadi mendeskripsikan. Kalau artinya 1 banding 75.000, berarti 1 satuan di peta sama dengan 75.000 satuan di lapangan. Mau itu sentimeter, mau itu kilometer, ya bebas. Tapi mungkin nggak peta itu kalau di kertas menunjukkan 1 kilometer, kan 1 banding 75.000. Jadi 1 kilometer di kertas sama dengan 75 kilometer di kertas. Agak nggak mungkin karena kertas paling besar kan A0 nih. A0 itu mungkin saya juga nggak tahu 50 cm atau 1 meter, nggak sampai 1 kilometer. Jadi biasanya yang paling umum itu orang menyebutkan bahwa Bapak mohon maaf suaranya putus-putus, Pak. Senti di lapangan. 75.000 senti berapa? Masih putus-putus juga? Sekarang sudah jelas. Suara saya masih putus-putus. Oh iya Pak, masih putus-putus. Oke, saya coba ganti jaringan dulu kalau gitu. Tes. Nah, ini kita kejar kuliah online ya, keadaannya wifi-nya kadang-kadang drop. Sekarang masih putus. Masih putus. Masih, Pak. Ini? Masih putus-putus. Okay. Masih, Pak. Saya ganti jaringan dulu kalau gitu. Oke, sebentar. Oke. Sebentar. Sebentar. Oh ya. Saya pakai kabel aja kalau gitu. Oke. Maaf, sorry agak terganggu 1-2 menit. Tapi tes masih putus atau udah nggak? Udah nggak terlalu, Pak. Udah jelas, Pak. Udah jelas. Oke, nanti kalau putus-putus lagi silahkan cut lagi ya. Makasih tadi.
Oke, itu kan jadi agak saya lupa. Oke, nah 1/75.000. Nah, masih ingat nggak 75.000 cm itu berapa meter atau berapa kilometer sih? Ada yang tahu nggak? 1 cm itu berapa meter atau 1 meter sih? 1 meter dulu deh. 100 cm. 1 cm sama dengan 0,01, Pak. Oke, 1 meter. Oke, 1 cm berarti 0,01 meter. Oke. Nah, kalau saya punya 75.000 cm, berarti berapa meter sih? 750, Pak. Oke, 750 meter. Oke. Kalau saya jadikan kilometer? 0,75, Pak. Oke. Berarti dibacanya di sini, kalau kita punya jarak di sini sampai sama di sini itu 1 cm, berarti di lapangan itu berapa? Sorry. Kalau dari titik ini nih, dari titik ini, perpotongan ini, sampai di sini saya ukur bawa penggaris nih. Ternyata di peta itu adalah 2 cm. Nah, di lapangan jaraknya berapa sih? 1,5 Pak kilometer. 1,5. Oke, yang lain ngerti dari mana 1,5? Ngerti, Pak. Oke, 1,5 adalah dari, saya tulis di sini nih. 1,5 itu berarti tadi 0,75 kali 2 sama dengan 1,5 kilometer. Kebayang? Nah, jangan sampai kalian nanti pas ditanya orang mana, oh anak planologi, jurusan kuliahnya di planologi gitu, disuruh baca peta, kira-kira kalian disuruh, nah misalkan kalian disuruh ngitung mau survei jalan nih dari titik ini sampai titik ini, kemudian kalian disuruh kira-kira kalau di jarak sebenarnya berapa sih kalau misalkan di sini adalah 3 cm dengan skala 1/75.000, kalian masih salah. Nanti yang ditanyainnya itu nanti dosen yang ngajarin geospasial dasar atau perpetaannya siapa? Oh, Pak Irlan. Wah, nanti saya bisa dikejar-kejar tuh sama orang-orang. Wah, nggak benar tuh ngajarin mata kuliah geospasial dasarnya. Jadi ini pengetahuan skala ini sangat penting karena kalian nanti akan banyak survei ke lapangan, dan sebelum survei ke lapangan kalian biasanya baca-baca peta dulu. Jangan sampai kalian nanti ketika mau survei jaringan jalan, kalian mau jalan dari misalkan di sini Kecamatan Parit sampai Kecamatan Bulu Tumbang. Nah, kalian disuruh ngitung berapa sih panjang ruas jalannya, kalian nggak bisa. Minimal kalian tahu skalanya berapa, dengan skala kalian hitung garisnya berapa, panjangnya berapa, kemudian kalian hitung aja sebenarnya. Nah, kalau sekarang ngitungnya gampang, tinggal masukin ke software ArcGIS, itu kalian bisa dapatkan dari panjang titik ini sampai ke si Kecamatan si Bulu Tumbang ini berapa. Kalau zaman dulu saya harus pakai benang, benang diukur di sini, diikutin si garis-garis ini, si benangnya, terus karena kalau pakai penggaris, karena ini adalah lekuk-lekuk nih, kalau lekuk-lekuk susah ngitung garisnya, makanya zaman dulu saya ngitungnya di sini titik awal ini pakai benang, kemudian diikutin jaringan jalannya sampai sini, kemudian kalau udah di sini ya dipanjangin aja, dilurusin aja si benangnya, baru diukur sama penggaris. Baru saya tahu panjang jarak di peta itu berapa, tinggal dikalikan skala, kemudian tahu saya kira-kira perkiraan di lapangan, jarak di lapangannya berapa gitu. Jadi sekarang ya kalian tinggal masukkan softwarenya. Di software kalian bisa langsung menghitung panjang jalan si otomatis seperti ini. Oke. Jadi ini ya skalanya. Nah, skala itu ada 2, itu ada yang skala biasanya ditunjukkan dalam angka 1/75.000, 1/1 cm di peta sama dengan 75.000 cm di lapangan. Ada juga yang ditunjukkan dalam
namanya skala batang atau scale bar. Nah, ini kelihatan si scale barnya di sini meskipun agak kecil, di sini ada yang 0, kemudian ada yang hitamnya kelihatan kan? Kemudian di sini 0,85, 1,77, kemudian 2,55, ada sampai 34. Nah, kira-kira kenapa sih harus ada dua skalanya? Skala yang bentuk si teks ini dan skala yang bentuknya garis batang seperti ini. Ada yang tahu nggak kenapa? Oh, ada ide? Kenapa sih harus ditampilkan dua-duanya? Ya, Ramadhani, kenapa garuk-garuk kening aja? Ramadhani? Lagi mikir itu ya? Oke. Ada yang Pak, punya ide nggak? mau coba boleh? jawab, Pak? Sok, Arditya. Mungkin kalau kata saya mah untuk skala batang itu pengukuran dari ini, Pak, satuan sentimeter mungkin juga. Oke. Usaha yang baik untuk menjawab, tapi masih kurang tepat. Tapi saya hargai keberanian Adri Ditya Pamungkas. Nah, oke. Ada yang punya ide lain nggak? Saya Pak. So, Muhammad Aksan. Boleh, San? Supaya ada gambaran supaya ada kayak penggambarannya, Pak. Penggambarannya agak sedikit kurang tepat deh. Nah, gini nih, saya jawab aja. Kenapa sih harus ada skala batang seperti ini? Oke. Nah, masalahnya ini peta ini kan dicetak misalkan di kertasnya A3 nih. Nah, kadang-kadang ketika peta dari si produsennya dicetak di A3, ketika misalkan saya mau ke lapangan, saya di rumah nggak punya printer A3. Oke. Kemudian saya punyanya printer A4. Nah, berarti ada perubahan kan dari kertas yang peta yang harusnya di print di A3 jadinya di print di A4. Nah, kira-kira menurut kalian ngaruh nggak ke skala? Ngaruh, Pak. Ngaruh. Karena di sana ada proses yang namanya pemampatan ataupun stretching. Kalau stretching itu pembesaran, tapi pemampatan itu berarti yang harusnya besar nih, sekarang menjadi di printnya jadi kecil. Nah, ukuran 1 sentinya juga nanti berbeda lagi. Tadi kalau 1 senti di A3 ya sama dengan 75.000 senti di lapangan. Kalau sekarang udah bukan 1 senti lagi karena dimampatkan. Nah, makanya untuk itu diperlukanlah si diagram batang seperti ini. Kalau diagram batang, ini ukurannya akan fix. Jadi, berapapun panjang yang warna hitam ini, itu bisa aja 1 cm atau kurang 0,7 km ya, tergantung perhitungannya. Itu akan sama kalau misalkan di sini ini 1,7 sampai 255, berarti ini adalah panjangnya sekitar 0,8 255 kurangi 1,7 berapa? Berapa coba? 2,55 dikurangi 1,7. 0,8 berapa? Oh, yang matematikanya. Oke, 0,8. Tuh. Jadi si garis ini berapapun jaraknya, mau di kertas A3, mau di kertas A4, mau di kertas A0, mau dilihatnya misalkan di handphone, atau mau lihatnya di infocus yang lebih gede, itu pasti jaraknya yang putih itu adalah 0,85 km. Gitu. Jadi, karena ya sekarang kita teknologinya berbeda, kadang-kadang kalian lihat peta itu di handphone, kadang-kadang lihat peta itu di buku cetak, kadang-kadang kalian lihat peta itu misalkan di internet yang mungkin ukuran cetaknya sudah berbeda. Nah, itu si ukuran skala 1:75.000 ini itu udah nggak berlaku lagi karena ada perbesaran atau pengecilan si medianya karena berbeda-beda. Makanya biasanya untuk menghitung jarak itu digunakanlah diperbantukan oleh si skala batang seperti ini gitu. Jadi ini adalah
salah satu ya membantu untuk penghitungan nanti jarak ataupun luas. Nah, makanya daripada itu kadang-kadang ini setiap peta itu dituliskan, peta ini dicetak dalam ukuran apa sih? A3, A4, A0, A1, dan lain-lain. Jadi kadang-kadang di pojok bawah ini, kadang-kadang ya, ini ada keterangan seperti ini. Peta dicetak, sebentar saya ke bawahin dulu deh. Mana? Sini. Yes. Biasanya ada gitu, peta. Nanti ada tulisan biasanya seperti peta, ada bintang atau keterangan, peta dicetak pada ukuran kertas A, misalkan A1 atau A0, A3, dan segala macam. Kenapa harus ada keterangannya seperti itu? Karena nanti untuk pembacaan si skala teksnya harus dibacanya ketika dicetaknya di A1. Jangan sampai skala si teks ini dibacanya di luar A1. Kalau dibacanya di A0 ataupun di A3, itu nanti akan salah. Tapi kalau untuk menghitung jaraknya, kalau misalkan dicetaknya di kertas yang berbeda, atau di media yang berbeda, atau misalkan di handphone, atau di infocus, nanti kalau untuk skalanya dilihat dari ya ini, skala batang yang ini nih. Gitu. Skala batang yang ini. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kita pelan-pelan, tapi semoga kalian ingat, karena ini adalah ilmu dasar yang akan kalian pakai sampai nanti kalian misalkan mau lulus, ataupun nanti di dunia kerja juga. Karena untuk planologi, peta dan orang planologi itu kayak biasanya kalau ada orang planologi itu juga ada peta gitu. Karena paling gampang membuat atau mendeskripsikan suatu wilayah, membuat rencana itu pakai peta gitu. Kalian minimal bisa bikin petanya seperti ini, tapi bagi orang planologi yang paling harusnya itu adalah menarasikan, mendeskripsikan atau menjelaskan si isi petanya gitu. Tapi kalau bikin peta-peta seperti ini sih ya harusnya nggak harus kalian minta tolong ke orang geodesi, nggak harus minta tolong ke orang geografi, bikin peta seperti ini sih gampang. Ini adalah tools atau senjata dasar, paling dasar sebagai orang planologi. Oke. Yang baru saya bahas itu baru 3 nih, baru judul, kemudian ada muka petanya, kemudian ada skalanya gitu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai 3 elemen peta ini? Ada? Oke, clear semua kan? Pak, masih mau nanya, boleh. Pak. Boleh, Adit. Saya pernah punya pengalaman ini, Pak, ngeplot suatu daerah tinggi, dataran tinggi gitu, Pak. Oke, sip. Nah, saya juga sebenarnya pernah gitu ngeproyeksi peta, terus yang berhubungan dengan peta lah, Pak. Oke, Nah, sip. saya pernah waktu itu ngeprint peta, peta daerah Ranca Upas, kalau nggak salah. Oke, Ranca Upas, kenapa? Nah, pas dilihat tuh kan skalanya 1:25.000. Ya. Nah, yang di ukuran A3 itu. Nah, terus ukuran A3. diperkecil jadi ukuran di ukuran A1, terus diperkecil jadi ukuran A4. Nah, pas dilihat untuk tampilan muka petanya sama skalanya itu nggak berubah gitu, Pak. Ya. Terus skalanya juga tidak berubah juga, masih 1:25.000. Iya. Nah, itu saya masih bingung sih, Pak. Tadi Yang gitu, dilihatnya kamu di
di kertas cetak atau di web atau di mana yang kamu bawa? Kertas cetak, Pak. Oke. Nah, seharusnya ketika di peta kertas cetak yang harusnya di A3, kemudian kamu cetak di berapa? Tadi harusnya di A berapa? A1, Pak. A1. Harusnya di A1. Kemudian kamu cetak ke A4. Oke. Berarti itu ada dari A1, A2, A3, A4. Berarti ada 3 kali perkecilan peta tuh. Nah, seharusnya kalau kamu baca di peta A4, itu misalkan 1 cm di peta A4 itu bukan 25.000 cm lagi. Mungkin jadinya 75.000 atau jadi 100.000. Nanti harus dihitung. Karena kan tadi yang 1 cm di A1 itu misalkan luas, karena udah dimampatkan lagi, dikecilin lagi, dipres lagi menjadi A4, jadi kan harusnya panjangnya itu akan berubah 1 cm-nya itu, karena kan ukur gambarnya itu dimampatkan, dikecilkan gitu. Kalau di petanya sih ya nggak akan berubah, karena cuman ngeprintnya kan kita punya petanya statis. Ya, di PDF-nya atau di JPEG-nya 1:25.000, berarti nanti ya meskipun kamu print di A4-nya itu peta yang sama, ya tetap nggak akan berubah karena statis. Kecuali misalkan nanti beda lagi nanti peta di web, kalau kalian zooming di Google dan segala macam itu berbeda. Tapi kalau kita punyanya peta statis, seharusnya yang nggak berubah, seharusnya ya petanya harusnya dicetak di A1 ya. Kalau mau melihat mengukur jaraknya ya harus di A1 juga, kecuali hanya sebagai referensi aja gitu. Cuman melihat mana yang punggungan, mana yang lembah, mana kira-kira untuk jaringan jalur jalannya bisa gitu. Tapi kalau udah mau menghitung jarak yang asalnya dari peta A1 dimampatkan di print di A4 itu harus dihitung lagi 1 cm-nya bukan 25.000 lagi gitu. Cukup menjelaskan nggak di tiap Pamungkas? Cukup, Pak, cukup. Makasih, Pak. Jadi biasanya juga saya waktu zaman mahasiswa jalan-jalan naik gunung dan segala macam, saya punya peta dari museum dari geologi, saya punyanya hanya asalnya gede di A1 karena saya pingin praktis jalan-jalan menjelajahi misalkan di Ciwidey, di Ranca Upas dan segala macam. Saya biasanya di print kecil tuh. Ya tapi saya cuman melihat konturnya, konturnya ke sini, punggungnya ke sini, tapi saya nggak melihat lagi ukurannya lagi karena sudah berbeda ukuran di A1 dan ukuran di A4 gitu. 1 cm di A1 dan 1 cm kalau di printnya di A4 gitu. Oke. Nah, oke, ada lagi selain Adritia Pamungkas? Oke. Nah, lanjut ya. Ini baru 3 nih dari... Izin bertanya, Pak. Oh, boleh. Sri Hardianti. Kenapa, Sri? Ini, Pak, ada teman yang lupa password masuk di sini, gimana ya, Pak? Oh, kalau masuk tinggal masuk linknya aja, masukin di browser, mau di Microsoft Teams atau di browser mau di Mozilla ataupun di di Chrome. Nah, nggak usah masuk ke tim, bisa langsung masuk ke lewat browser. Nih, kayak Aldi, kayak Anissa, Asep, itu mereka nggak pakai login tuh. Ada kelihatan di saya guest tamu. Biasanya kalau yang guest tamu itu dia nggak login ke Microsoft Teams, tapi masuknya langsung lewat browser. Tinggal link yang tadi dikopikan saja ke browser, pasti bisa langsung masuk kok. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita udah ngebahas 3 nih, judul, muka, skala. Nah, kemudian lanjut setelah orang lihat judulnya, orang lihat muka petanya, orang lihat skalanya, biasanya
orang-orang itu dia memperhatikan ini. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya namanya legend. Nah, kalau bahasa Indonesianya tinggal ditambahin huruf A di belakangnya. Jadi legenda. Nah, lebih mudah. Ya, karena serapan bahasa Indonesia asing juga itu legenda. Nah, biasanya legenda itu isinya apa sih? Ada yang tahu? Isi dari legenda? Nih, ini legenda semua. Isinya apa sih? Menjelaskan apa sih? Untuk menyatakan keterangan simbol-simbol, Pak. Oke, betul tuh kata Arya. Untuk menyatakan keterangan simbol-simbol. Simbolnya yang ada di mana sih? Menjelaskan simbol-simbol keterangan yang di mana sih? Yang ada di muka peta. Jadi, seharusnya semua warna, semua misalkan bentuk garis, bentuk titik yang ada di muka peta itu dijelaskan di sini semua di legenda. Jadi orang nanti ketika membaca, ketika misalkan ada garis titik 2, garis titik lagi kayak seperti ini, ternyata ini adalah batas kabupaten. Yang ini adalah garis titik 3, garis lagi, ini garis titik 3, garis lagi, ini adalah batas kecamatan. Kemudian yang warna biru di sini ada danau. Yang garis warna biru, ini apa nih? Biru ini? Ada yang tahu? Kira-kira ini apa garis biru biasanya? Ada yang tahu nggak? Apa coba? Perairan. Tepi pantai. Perairan. Oke, lebih tepatnya tepi pantai atau garis pantai. Biasanya kalau warna biru itu identik dengan air, tapi kalau biru yang di sini ini adalah garis pantai, tepi pantai, gitu. Jadi pasti nanti dijelaskan di sini. Oh, benar nih, yang warna biru adalah garis pantai. Pasti ada di sini. Jadi peta yang baik itu ketika di legendanya itu menginformasi semua warna, semua simbol, semua garis yang ada di sini, gitu. Kadang-kadang juga ada yang lupa, misalkan ya pembuat peta itu ada bikin simbol di sini, tapi di legendanya nggak ada, ya itu berarti itu kurang lengkap. Nah, misalkan, ternyata yang nggak ada garis warna merah dan tebal. Nah, garis warna merah dan tebal. Nah, berarti ini itu ada yang tahu ini apa tadi di legendanya yang garis warna merah dan tebal ini? Jadi apa nih? Coba garis jaringan jalan, Pak. Jaringan jalan. Nah, ternyata jaringan jalan dibagi-bagi nih. Yang warna merah dan tebal banget berarti namanya jaringan jalan apa? Jalan utama. Wah, ini dibaca di legendanya, Kang. Apa? Kolektor sekunder 1. Kolektor sekunder. Oke, betul. Ini adalah berarti jaringan jalan kolektor 1. Nah, kalian belum belajar ya pembagian jaringan jalan seperti ini? Udah atau belum? Belum, Pak. Belum. Nanti di mata kuliah transportasi kalian akan diberikan materi. Ternyata jalan itu nggak cuma nama jalan di Taman Sari, nggak cuma ada nama jalan Insinyur Haji Juanda. Ternyata kalau di planologi jalan itu dibagi-bagi. Ada yang nama jalan kolektor, ada yang namanya jalan arteri, ada yang namanya jalan lingkungan, ada yang jalan lokal. Nah, seperti apa nanti akan dijelaskan di mata kuliah transportasi. Tapi kalau di mata kuliah geospasial dasar, itu hanya menggambarkannya. Ternyata dibagi-bagi seperti ini. Ini adalah jalan kolektor sekunder 1 yang warna hitam. Ternyata di sini ada jalan kolektor sekunder 3 yang warna misalkan warna coklat, ini adalah jalan lokal. Yang warna coklat muda ini adalah jalan lingkungan, gitu. Jadi artinya apa? Ya kalian coba searching sendiri atau nanti tunggu aja di mata kuliah transportasi. Tapi kalau kalian penasaran seperti apa definisi kolektor sekunder, arteri primer, nanti dan lain-lain, silahkan di internet udah banyak sekali. Nanti kalian bertemu dengan Pak Dadan atau misalkan nanti Pak Tony sebagai pengampu mata kuliah transportasi di PWK Unisba. Nah ini, jadi
balik lagi ke legenda atau simbol, ini biasanya berisikan tadi mau warna, mau gambar, mau bentuk simbol-simbol yang ada di peta, kemudian dijelaskan di legenda. Jangan sampai kalian nanti bikin peta, kemudian lupa untuk membuat legendanya. Ya, kadang-kadang ada mahasiswa yang seperti itu, namanya juga belajar. Kalau saya prinsipnya namanya juga mahasiswa belajar, salah nggak akan saya marahin. Yang penting kita latihan-latihan, di kuliah kalian boleh salah, tapi di dunia kerja nanti kalian nggak boleh salah lagi. Tapi kalau kalian perfect di bangku kuliah, ya siapa tahu nanti perfect juga nanti di dunia kerja gitu. Jadi proses namanya belajar. Mau salah di pertama nggak apa-apa, tapi gimana mahasiswa itu memperbaiki kesalahannya yang pernah dia buat gitu. Nah ini legenda. Kemudian biasanya juga ada yang namanya arah mata angin. Betul. Di sini arah mata angin. Paling standar kalau ke atas di peta itu arahnya ke utara, selatan, atau barat, atau timur. Paling standar. Oke, betul. Paling standar itu kalau baca peta pada umumnya ya, ini pada umumnya kalau ke atas itu dia ada itu adalah arah utara. Nanti kalian coba searching lagi, ada yang namanya utaranya utara magnetik, ada yang utara sebenarnya, dan segala macam. Silahkan cari di materinya sendiri. Karena kalian udah mahasiswa nih, kalian bukan lagi anak SMA yang disuapin semua materinya, makanya nanti kalian coba cari pembagian arah utara itu ada apa aja sih. Ternyata arah utara itu ada utara apa dan utara apa. Nah, nanti kalian jangan lupa tuliskan di blog kalian. Nah, gunanya blog kalian nanti berarti melengkapi materi, dan kalian nanti juga menuliskan lagi materinya. Karena biasanya kalau ditulis lagi, ya minimal daya ingatnya nambah kalau menurut pengalaman saya. Jadi biasakan ketika bikin peta itu ada arah utaranya. Meskipun pada umumnya arah utara itu biasanya ke atas gitu. Kemudian juga biasanya batas wilayah. Nah, batas wilayah ini ada yang namanya kita sebut sebagai sebentar. Ini ada yang namanya peta dasar. Jadi peta komponen dasar ada batas wilayah, biasanya ada jaringan kemudian ada juga nama wilayah atau tempat. Ini kekecilan. Oke, saya balik lagi, saya zoom lagi sebentar. Oke, nah ini ada peta dasar, jadi komponen-komponen dasarnya itu biasanya ada batas wilayah, tadi batas kecamatan, atau bisa aja batas kelurahan, atau bisa batas desa, atau batas provinsi, itu biasanya dimasukkan, kemudian jaringan jalannya, kemudian jaringan sungainya, kemudian nama wilayah atau nama tempat. Itu biasanya di setiap peta, itu peta dasarnya seperti ini. Itu tinggal kalian nanti mainkan aja komposisinya. Jangan sampai kalian mau bikin petanya tampilannya satu provinsi, tapi jaringan jalannya ditampilkan sampai jaringan jalan gang-gang. Jadi satu peta itu nanti akan ketutupan penuh semua sama jaringan jalan. Berarti kalau misalkan skala provinsi, nanti hanya kalau kalian bikin peta, jaringan jalan yang ditampilkannya itu yang utamanya aja. Yang jaringan jalan yang gang itu nggak usah kalian tampilkan. Nah itu nanti kalian masuk ke ilmu kartografinya gitu. Oke, ini untuk si peta dasar. Oke, kemudian masuk lagi, ini ada yang namanya sumber peta. Ya, ini juga sangat penting ketika kalian bikin peta, karena si pembaca peta nanti harus tahu sumber petanya dari mana sih, valid atau enggak. Oke,
kemarin udah sempat bikin tugas resume undang-undang? Ada yang udah bikin belum? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. Sudah. Menurut salah satu undang-undang yang kalian baca, Sudah, Pak. Menurut undang-undang 11 undang-undang geospasial, ya, itu penanggung jawab pemetaan di Indonesia siapa sih? Ada yang ingat nggak? Yang bertanggung jawab. Badan Informasi Geospasial bukan sih, Pak? Oke, betul. Jadi salah satu instansi yang bertanggung jawab atas peta yang ada di Indonesia itu ada namanya Badan Informasi Geospasial. Jadi apapun urusan peta itu harus dikoordinasikan dulu tuh sama BIG. Kalau Kementerian A mau bikin peta apa, baiknya itu dikoordinasikan. Meskipun Kementerian Kehutanan mau bikin peta hutan nih, misalkan seperti itu, tapi tetap nanti setelah bikin produknya beres, harus dikoordinasikan dulu ke BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, kalau misal sumbernya peta Badan Informasi Geospasial, harusnya peta yang kalian baca itu valid, berarti terpercaya. Beda lagi misalkan sumber petanya dari sumber peta di sana survei SMP 7 kabupaten, misalkan Kabupaten Sumedang. Nah, kalian lebih percaya peta yang dibikin sumbernya dari Badan Informasi Geospasial atau dari peta yang dibikin oleh anak SMA 7 Sumedang? Kira-kira menurut logika aja. Dari badan yang instansi, Pak. Iya, makanya sumber peta itu harus penting dicantumkan buat melihat kredibilitas informasinya. Kalau dilihat sumber petanya Badan Informasi Geospasial, saya bisa menutup mata tuh. Pasti ya datanya, informasinya pasti benar lah, minimal 95% benar. Tapi kalau misalkan sumber petanya tadi hasil survei anak SMA 7 Kabupaten Majalengka, Sumedang, ya saya harus ditilik-tilik lagi, saya harus lihat-lihat lagi, benar nggak datanya, informasi yang ditampilkan. Mungkin benar, mungkin salah gitu. Tapi kalau ada sumber peta Badan Informasi Geospasial, 95% saya percaya informasinya benar gitu. Makanya penting kita harus melampirkan atau mencantumkan informasi dari sumber peta. Oke. Kemudian ini jumlah lembaran peta, sebenarnya ini nggak wajib, tapi kalau misalnya petanya nanti banyak, kemudian kalian bagi-bagi dalam bentuk yang kecil-kecil, itu harus ada jumlah lembaran peta. Tapi nanti kalian belajar ketika studio 2, studio 3, nanti ada yang namanya peta pola ruang, nanti ada yang namanya peta pola ruang atau peta tutupan lahan. Nah, biasanya itu petanya itu dibagi-bagi, satu kota Bandung itu dibagi-bagi kotak-kotak seperti itu, nanti dibagi-bagi kecil, baru kita harus tahu jumlah lembaran petanya. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke ini nih, garis koordinat tepi dan astronomis. Nah, kalau kalian perhatikan di ujung-ujung peta itu ada yang informasi seperti ini. Ada yang warna biru, ada yang warna hitam. Tapi warna ini sih nanti balik lagi ke seni, nggak harus warnanya biru, nggak harusnya warnanya hitam. Nanti balik lagi ke kalian aja, kemudian ke kebutuhan dan standar peta yang kalian nanti akan adopt. Nah, tapi ya biasanya ada informasi seperti ini. Nah, informasi ini ada yang namanya informasi garis tepi, garis astronomis, koordinat kalau secara simpelnya. Berarti ini bisa dikatakan bahwa kalau ada di sini 107 derajat, ini bacanya ya 107 derajat, 35 detik dan 35 menit dan 0 detik bujur timur. Ini is. Kalau yang ini bacanya 2 derajat, 50 menit dan 0 detik lintang selatan. South selatan, kalau east adalah timur gitu. Jadi satu garis ini dia menandakan posisinya, ya koordinatnya ini, lintangnya lintang ini.
Kalau lintang Katulistiwa itu lintangnya berapa derajat sih? Ada yang tahu nggak? Garis Katulistiwa, masih ingat nggak? Lintangnya berapa derajat? Lintang berapa sih? 180 bukan, Pak? Bukan 180. Berapa tadi saya dengar? 180. 6 bukan. Adalah. Oke, tuh. Yang benar kalau garis Katulistiwa atau garis meridian itu terletak di 0 derajat. Jadi 0 itu ini gitu. Nanti membagi antara bumi utara dan bumi bagian selatan gitu. Jadi nanti seperti ini. Jadi biasanya juga salah satu yang membedakan peta dan gambar itu ya ini ada garis-garis tepi informasi koordinat seperti ini. Nanti kalian belajar nanti di pertemuan selanjutnya mengenai sistem koordinat. Ada yang namanya sistem koordinat geografis. Ini yang satuannya derajat, menit, dan detik. Ada yang nanti satuan koordinatnya ada yang namanya projected. Nah, yang satuannya meter. Di sini satuannya 790.000. Ini 800.000. Yang ini 810.000. Sama-sama koordinat, sama-sama informasi astronomis, tapi yang satu ini jenisnya geografik, yang satu ini jenisnya projected, proyeksi. Nah, tadi nanti kita akan belajar apa itu yang geografik, apa yang projected nanti di pertemuan selanjutnya. Mungkin pertemuan setelah ini lagi, 2 kali pertemuan lagi, baru kita membahas koordinat sistem gitu. Oke, ini untuk si garis koordinat atau tepi atau astronomis gitu. Kemudian saya tandai ya yang nggak terlalu urgent atau wajib ada. Saya warnain warna kuning aja biar kelihatan. Ini lembaran saya bold jadi kuning, nggak terlalu. Kemudian garis koordinat tepi itu wajib. Kemudian ini ada yang namanya lambang instansi. Lambang instansi sebenarnya ini nggak wajib juga, tapi secara umum sih kadang-kadang ya memang ada ini lambang instansi memang Kabupaten Belitung. Biar menandakan, menginformasikan siapa sih pembuat peta ini, siapa sih pengguna peta ini. Ya, pengguna peta ini biasanya dilambangkan oleh si lambang-lambang logo-logo instansi seperti ini. Tapi ini nggak wajib ada sebenarnya. Tapi kalau mau ditambahkan dan memang informatif, ya silahkan tambahkan saja gitu. Kemudian ini juga, nah, yang wajib ada itu tahun pembuatan peta. Ini juga wajib ada. Kenapa? Nah, kadang-kadang kita bikin peta, misalkan administrasi sebuah kabupaten atau sebuah kecamatan. Kalian pernah dengar yang pernah istilah pemekaran wilayah? Enggak? Pernah dengar nggak? Nggak pernah? Nah, Pernah, Pak. Atau pernah? Oke, maksudnya pemekaran wilayah, contohnya Papua nih. Papua itu terbagi pulau-pulau di Irian. Pulau Papua itu ada berapa provinsi sih? Masih ingat nggak? 2, Pak. Oke, provinsi apa aja? Papua sama Papua Barat. Oke, jadi benar kata teman kalian tadi Malik. Jadi kalau kita lihat di Maps Google, mana? Maps google.com. Oke, saya liatin ke sini. Oke, nah kalau kita lihat di Pulau Irian atau Pulau Papua, saya zoom out dulu. Itu kalau sekarang itu dibagi menjadi 2 provinsi. Ada yang namanya Provinsi Papua Barat, ada yang namanya Provinsi Papua. Tapi waktu tahun, saya lupa pemekarannya tahun berapa, tahun 90-an, itu di Pulau Papua itu cuma ada 1 provinsi, namanya adalah Provinsi Papua aja gitu. Tapi karena namanya karena ada pemekaran wilayah,
Jadi dibagi tuh si Pulau Papua ini menjadi 2 provinsi. Yang satu di sebelah utara itu namanya Papua Barat. Sebentar, masih loading. Mana nih loadingnya lama internetnya. Nah, sambil nunggu, yang satu ada di Provinsi Papua, yang satu kalau saya pakai Google Earth, lebih cepat nggak ya? Sebentar. Nah, ini. Yang di sini ada namanya West Papua atau Papua Barat, yang di sini ada namanya Papua, Provinsi Papua. Nah, kalau kita bikin batas administrasi tahun 90, ini disebutkan hanya ada satu provinsi, benar gitu. Tapi kalau sekarang kita sebutkan bahwa Pulau Papua ini atau Irian ini hanya satu provinsi, itu udah menjadi salah. Jadi beda kalau memang disebutkan bahwa oh ini adalah peta Pulau Papua di tahun 90, tapi hanya disebutkan satu provinsi, benar. Tapi kalau sekarang disebutkannya ini adalah peta Papua tahun 2020, dilihatkannya hanya satu provinsi, itu menjadi salah. Jadi informasi dari tahun pembuatan peta itu sangat penting. Jadi kita harus tahu, oh ternyata kalau kita bikin peta batas administrasi Papua tahun 90, belum ada nih Papua Baratnya nih, West Papuanya. Tapi kalau kita bikin peta administrasi provinsi di Pulau Papua tahun 2020, harus ada 2 provinsi, yang Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Papuanya gitu. Jadi informasi mengenai tahun pembuatan peta itu akan sangat penting adanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini baru sampai dikit tahun pembuatan peta nih. Tinggal 1, 2, dan 3 lagi. Oke, clear? Ngerti semua kan? Gampang ya? Oke. Selanjutnya ini ada yang namanya, kata teman kalian itu ada yang namanya kontur. Ada yang kenal kontur itu apa sih? Istilah kontur itu artinya apa sih? Kalian apa? Izin jawab, Pak. Oke, boleh. Siap. Kontur apa? Kontur itu garis yang hubungin titik-titik kontur yang mewakili ketinggian suatu tempat. Garis kontur yang menghubungkan titik-titik kontur. Coba ulangin. Titik kontur yang mewakili ketinggian suatu tempat. Pengertian kontur, tapi ada istilah kontur lagi di dalamnya. Dikit lagi, bener tuh, udah bener tuh. Coba apa? Garis yang... Taruh Guntari dulu nih. Dikit. Kita benerin dulu Guntari. Bener kan namanya Guntari ya? Iya. Oh. Biar rangkai dulu. Kontur itu garis yang mewakili ketinggian suatu tempat, tetapi ketinggiannya itu setiap garis kontur itu harus sama. Oke, Oke, tadi ada yang temannya mau nambahin. Siapa? Ya Pak, sama apa namanya? Garis kontur itu garis yang mewakili ketinggian yang sama. Garis yang mewakili ketinggian sama. Oke. Ketinggian yang sama. Nah, saya sedikit koreksi aja sebenarnya. Kalau garis kontur, kalau di lapangan itu, kalau di dunia nyatanya itu kelihatan ada atau nggak kelihatan sih? Nggak, Pak. Nggak kelihatan. Oke, nah itu benar. Kata teman kamu tadi ada yang mengatakan bahwa kontur itu adalah garis hayal. Ya benar. Jadi pengertian kontur yang mungkin lebih tepat adalah garis kontur adalah sebuah garis hayal yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai nilai ketinggian yang sama. Jadi di suatu wilayah misalkan ada yang nilai ketinggiannya 20 meter, masing-masing titik-titik tersebut digabungkan menjadi sebuah garis.
Nah, menjadi namanya kontur 20 meter. Nanti dan seterusnya. Nanti ini akan banyak dibahas di mata kuliah geologi lingkungan, geoling. Geoling kalian dapatnya di semester ini atau di semester depan? Saya lupa. Udah dapat belum geologi lingkungan? Nah, Ya, oke. Pak. Di geologi lingkungan biasanya diajarkan apa itu kontur, kemudian bagaimana menurunkan menjadi kemiringan. Nanti kalian akan diajarkan di praktikum ataupun di mata kuliahnya sama Bu Nini dan Bu Jus hari ini kalau nggak salah, dan Pak Dudi kalau nggak salah kalau dari Tambang. Nah, tapi kalau sebenarnya untuk garis kontur itu bukan elemen wajib ketika kalian membuat peta. Itu hanya ada peta-peta tertentu yang memang diwajibkan untuk dimunculkan si garis-garis kontur ataupun nilai konturnya. Jadi nanti kalian lihat tujuannya peta itu seperti apa, gunanya seperti apa, apakah wajib digunakan kontrol atau dimasukkan elemen kontur ataupun tidak. Oke. Kemudian lanjut nih, tinggal sekitar 3 lagi. Ada yang namanya insert peta. Nah, tadi teman kalian menyebutkan insert peta itu yang mana sih? Ada yang tahu yang mana insert peta di sini? Ada yang tahu nggak insert peta yang mana di peta ini? Yang mana coba? Namanya insert peta. Yang kecil. Yang peta kecil kan? Oke, peta kecil biasanya memang betul insert peta itu peta kecil di sebuah peta lembaran peta ini. Gunanya apa sih insert peta? Kok dibikin peta kecil di sebuah peta utama seperti ini? Ada yang tahu nggak? Untuk menunjukkan lokasinya, bukan Pak? Oke, sip. Jadi gunanya insert adalah untuk menunjukkan di mana sih lokasi peta di muka peta ini. Nah, kadang-kadang orang nggak tahu nih untuk si Tanjung Pandan itu adalah kota di mana sih? Nah, kita bisa melihat di insert. Oke, di sini insert kelihatan nggak? Meskipun kalau di sini nggak terlalu kelihatan, di sini ada pulau tulisan apa? Ini kelihatan nggak tulisan ini? Bangka Belitung, Pak. Oke, Bangka Belitung. Meskipun misalkan kalian nggak tahu Tanjung Pandan, mungkin kalian akan lebih mengenal Bangka Belitung atau Kepulauan Belitung dibandingkan Tanjung Pandan. Gitu. Tahu nggak film yang diproduksi di Belitung? Masih ingat nggak? Film apa? Laskar Pelangi. Oke, nah Laskar Pelangi. Nah ya, kalau misalkan Belitung ya mungkin kalian tahu karena pernah dengar filmnya atau nonton filmnya si Laskar Pelangi. Tapi ternyata di Pulau Belitung itu ada satu kota yang satu daerah yang namanya Tanjung Pandan. Makanya dimunculkanlah sebuah peta kecil yang biasanya luasannya itu lebih besar daripada peta utama. Ternyata kalian udah tahu Pulau Belitung itu seperti ini. Ternyata Tanjung Pandan itu ada di sininya nih. Jadi kalian tahu, ternyata Tanjung Pandan itu ada di sebelah barat Pulau Belitung dan agak ke utara gitu. Itu sebagai sebuah orientasi. Ini juga wajib adanya untuk di sebuah peta. Biasanya orang-orang nggak tahu kota Bandung, tapi kalau dikenalkan misalkan kadang-kadang kalau saya misalkan jalan-jalan nih ke Papua misalkan atau ke Sumatera, saya ditanya dari kamu lahirnya di mana? Oh, saya lahirnya di Tasikmalaya. Nah, kadang-kadang orang-orang nggak kenal tuh orang Papua, Tasikmalaya di mana. Tapi kalau disebutkan, Tasikmalaya itu di Jawa Barat. Nah, disebutkanlah si informasi wilayah yang lebih luas daripada Tasikmalaya. Di atasnya berarti kan Tasikmalaya itu kabupaten, yang lebih luas adalah provinsinya. Berarti disebutkanlah si Provinsi Jawa Barat. Orang-orang Papua biasanya kenal Provinsi Jawa Barat. Biasanya identiknya Jawa Barat itu terkenalnya kemarin karena gubernurnya adalah Pak Ridwan Kamil. Nah, itu.
Jadi biasanya insert peta itu dia menggambarkan hal itu, menggambarkan informasi lokasi penggambaran yang lebih luas dari lokasi yang kita petakan, itu unsur peta. Kemudian lettering atau tulisan mungkin agak asing untuk saya, tapi mungkin bisa saya tangkap bahwa lettering itu adalah ya bentuk-bentuk jenis-jenis tulisan atau ukuran tulisannya. Jangan sampai kalian nanti membuat peta, tapi petanya tulisannya nggak kebaca, nggak informatif. Misalkan seperti ini kalau saya bisa masih baca, oh di sini adalah tulisannya Perawas. Tapi kalau saya bikin tulisan seperti ini, nah ini adalah contoh yang kurang baik. Karena ketika saya mau baca, saya harus sedikit memincingkan mata, harus agak sedikit melotot. Ketika saya mau baca peta, keterangan peta seperti ini. Jadi nanti ini masuknya ke styling, ada yang namanya labeling. Kita bagaimana sih bikin tulisan yang baik, benar sih semuanya benar, tapi baik ketika kita menginformasikan sesuatu. Kemudian kalau inklinasi dan deklinasi juga ini hanya peta-peta teknis saja yang memerlukan informasi-informasi seperti ini gitu. Nah, kurang lebih ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elemen peta yang minimal kalian cantumkan, kalian masukkan ketika kalian bikin peta. Ini pelajaran paling dasar. Jadi jangan sampai kalian nanti lupa ketika bikin peta ada elemen-elemen yang kalian dari 10 elemen ini yang kalian lupa gitu. Mau kalian tambahkan juga boleh, tapi kalau bisa jangan dikurangin. Kalau bisa ya, tergantung nanti tujuannya seperti apa. Tapi kalau mau kalian mau tambahkan, saya mau tambahkan orangnya yang membuat peta, saya agak sedikit narsis biar ada nama Irlan Fardani di petanya, boleh. Tapi ya tergantung kebutuhannya aja, nanti kalian mau menambahkan seperti apa. Tapi harus proporsional dan memang bermanfaat gitu. Jangan sampai kalian menambahkan karena oh di sini masih kosong nih, di sini masih penuh. Saya mau menambahkan foto saya, kemudian nama saya, alamat saya, kemudian status saya masih jomblo gitu. Nah, itu juga ya boleh aja ditambahkan, tapi itu apakah informatif, apakah memang itu bermanfaat, ya balik lagi ke kalian. Kalau kalian mau bikinnya peta promosi status kalian ya boleh, tapi kan kita mau bikinnya peta informasi misalkan seperti ini, ya informasi batas administrasi, kayak foto kalian nggak usah dimasukkan di sini gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai ini? Jangan lupa ya, materi ini kalian tulis kembali dalam bentuk blog yang kalian bikin. Nanti di akhir semester akan saya periksa blog-blognya. Karena balik lagi, biasanya dengan menulis itu akan lebih mengingat di otak kalian, di kepala kalian. Oke, ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Ada Pak, izin Boleh. Pak pengen bertanya Pak. Tip, boleh. Ini Pak tentang UU nomor 4 tahun 2011. Kan itu tuh dirubah sama Cipta Kerja. Nah, sebenarnya itu perubahannya apa Pak? Bingung nyari soalnya ada 1000 halaman gitu Pak Cipta Kerja. Untuk yang Omnibus Law itu saya sebenarnya belum baca semua tuh yang Omnibus Law seperti apa. Tapi seharusnya Omnibus Law itu kan hanya Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya sedikit merangkum atau merevisi, tapi dia nggak merubah total si undang-undang. Saya juga belum membaca secara detail undang-undang geospasial revisi undang-undang geospasial yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah ada pasal yang merubahnya? Saya sama sekali juga minggu depan saya coba baca dulu, kita diskusikan bersama. Tapi pada prinsipnya Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak menggantikan undang-undang yang terlebih dahulu, tapi hanya menambahkan atau merevisi beberapa poin saja.
gitu. Jadi nggak berarti si undang-undang nomor 11 tahun 2013 itu hilang, tapi hanya menambahkan atau merevisi poin-poin tertentu saja gitu. Tapi tetap kayak prinsip-prinsip Badan Informasi Geospasial itu sebagai misalkan tadi koordinator untuk pemetaan, 8 itu sebagai koordinator untuk masalah citra satelit dan lain-lain, itu masih tetap. Tapi mungkin ada pasal-pasal yang ditambahkan di Undang-Undang Cipta Kerja, nanti 2 minggu lagi kita akan bahas bersama nih. Nah, itu juga bisa jadi bahan yang menarik untuk diskusi kita di kelas. Oke, ada lagi, Radian? Oh, enggak Pak, cukup. Terima kasih ya Pak. Oke, sip. Oke, nah saya mau sedikit masuk ke materi sih, mungkin udah untuk hari ini sih udah sejam lebihan. Tapi saya mau kalian sedikit berpendapat. Oke. Kira-kira dari peta yang saya kasih seperti ini, oke, ada dua halaman yang mau saya tampilkan. Nah, ada peta yang sebelah kiri, ada peta yang sebelah kanan. Ini dua-duanya peta curah hujan. Nih dia menginformasikan curah hujannya, ada yang warna hijau ini 200, warna biru 300, 500, dan warna merah 500 sampai 700. Nah, saya ingin kalian membandingkan antara peta yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Menurut kalian, ini kan dua-duanya, ini petanya peta curah hujan nih. Di sini peta curah hujan, juga ini peta curah hujan juga. Menurut kalian kira-kira yang lebih enak untuk dibaca, yang lebih informatif itu peta yang sebelah kiri atau peta yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan, Pak. Kata Radian sebelah kanan. Oke. Meskipun ini kan saya menampilkannya dua-duanya datanya sama ya, data curah hujan tapi lokasinya berbeda, tapi cara penampilannya berbeda. Nah, hampir bisa disepakati sama kelas ini, ternyata yang lebih enak dibaca, lebih informatif itu yang sebelah kanan. Nah, begitulah kita bikin peta juga. Meskipun nanti kalian datanya sama nih satu kelas, ketika kalian melakukan layouting, mau bikin layout lembaran petanya, bikin pewarnaannya, itu pasti akan berbeda-beda. Nah, tapi balik lagi nanti ke masalah seni. Nah, kalian juga bisa sepakat, saya belum bicara tentang standar pewarnaan dan segala macam ya, tapi kita bisa bersepakat bahwa yang lebih informatif itu yang sebelah kanan gitu. Jadi nanti balik lagi ketika kalian bikin peta, nggak hanya bikin asal-asalan jadi, nanya dulu ke diri sendiri, ini petanya udah enak untuk dibaca atau belum, udah enak untuk dilihat atau belum. Kalau menurut kalian masih belum enak dibaca atau masih belum informatif, apalagi menurut orang lain yang bukan bikin petanya gitu. Jadi silahkan nanti ketika bikin peta itu kalian nggak harus buru-buru, nggak bisa asal-asalan, yang penting petanya jadi, datanya ada, ya balik lagi nanti ada masalah ya seninya nih. Nanti kita akan banyak bermain dengan intuitif seni dan lain-lain, enaknya peta. Nah, satu lagi nih, saya ingin menampilkan sama. Saya yang kiri sama, yang kiri itu adalah peta ketinggian, yang kanan juga peta ketinggian atau topografi. Nah, disimbolkannya seperti ini. Yang ini adalah Kelurahan Cibadak, yang ini adalah Provinsi Kabupaten Kutai Kartanegara, sama-sama menginformasikan ketinggiannya. Tapi menurut kalian yang lebih informatif, yang lebih enak dibaca itu yang kiri atau yang kanan? Kanan, Pak. Kanan, Pak. Oke. Jadi sepakat ya. Jadi ini bukan masalah standar pewarnaan, bukan masalah kelengkapan data, tapi secara visual kita juga bisa menilai nih mana sih yang lebih enak dilihat. Jadi kalau kalian bikin peta, ya balik lagi kita
bertanya dulu kepada diri sendiri, apakah petanya udah enak dilihat atau belum. Nah, banyaknya kakak kelas kalian itu ya mungkin karena kesibukan kuliah, karena memang waktunya mepet, itu bikin peta itu kadang-kadang itu asal jadi. Tapi pas ditampilkan, dimunculkan seperti peta yang kiri gitu. Sebenarnya peta yang kiri nggak salah tuh, sama aja tuh untuk menampilkan informasi ketinggian ada, tapi secara seni, secara kaidah perasaan atau ya insting manusia itu yang kiri masih kurang baik. Sudah benar tapi masih kurang baik. Tapi kalau yang kanan itu sudah baik dan sudah benar juga gitu. Jadi ini yang kalian coba seperti ini itu nggak akan muncul ketika kalian cuma latihan sekali ataupun 2 kali. Nah, kalau bikin peta ini biasanya selain seni itu kalian harus terus-terus melakukan gitu. Makanya peta ini biasanya dipakai di banyak mata kuliah, nanti ada tugas-tugas yang bikin peta, ya jangan sampai kalian males gitu. Karena minimal kita udah rancang di PWK ini, minimal kalian melakukan peta itu di semester 2, semester 3, dan semester 4. Semester 2 itu di geospasial dasar, semester 3 itu di sistem informasi perencanaan, semester 4 itu di studio geospasial dasar. Kita merancang minimal dalam 3 semester itu kalian terus-terusan bikin peta, bulannya terus-terusan sampai akhir kuliah, sampai kalian nanti bisa kerja. Karena kuncinya software, ini kan nanti kita banyak bermain software nih, kuncinya software itu sering-sering pakai aja. Cobain aja kalian ajarin ibu kalian pakai Microsoft Word, ibu kalian atau bapak kalian yang udah sepuh, kalian ajari 1 minggu mungkin lancar, tapi nggak pernah dipakai lagi selama sebulan, pasti balik lagi nanti nanya ke kalian, gimana sih pakai Microsoft Word gitu. Nah, sama kita juga, kalau kuncinya software itu biasanya ya itu sering dipakai, dia makin sering ingat. Nah, nanti kita itu di kuliah itu nggak akan ngasih detail banget. Kita ini akan kalian itu dikasih trigger-triggernya aja. Trigger-triggernya ini ada ini loh, ini ada ini loh. Nah, tetapi kalian nanti di dalamnya harus banyak lebih mengeksplor gitu. Intinya kalau kalian hanya menerima informasi cuma 1 arah dari dosen atau dari asisten, kalian nggak akan berkembang kalau di zaman 4.0 ini. Karena informasi di internet banyak, ya nggak kuliah tapi belajar otodidak juga banyak, nanti kalian percaya aja, di dunia kerja pasti akan kewalahan kalau hanya mendapatkan 1 sumber aja. Kalian harus banyak membaca di jurnal, di tutorial YouTube, di pelatihan-pelatihan online learning, untuk ya kalau mau bikin ahli atau dalam software ini gitu. Nah, ini yang kita ajarkan di PWK ini, softwarenya namanya ArcGIS, software yang petanya namanya ArcMap. Nanti kalian minimal selama 3 semester akan kalian kerjakan terus, pakai terus, harapan kalian nempel terus sampai ke ke akhir kuliah ataupun nanti di dunia kerja. Praktikum udah mulai? Udah, Pak. Oke. Nah, udah diajarin materi apa sama kakak kelas kalian? Baru sampai registrasi image. Oke, registrasi image. Berarti udah kenal yang namanya koordinat sistem? Atau belum? Yang garis tapi yang ada keterangan angka-angka itu kan, Pak? Angka-angka itu. Oke, nanti saya akan jelaskan lagi di materinya. Kalau prakteknya kalian masukin titik-titik koordinat ya, diikat-ikat kan ya. Nah, nanti teorinya seperti apa, nanti saya akan jelaskan di 2 pertemuan yang akan datang. Minggu depan saya akan sampaikan dulu tentang informasi tentang kartografi gitu.
Nah, minggu depan kita akan belajar seperti ini, karena sekarang udah 1,5 jam. Sama, saya juga sering ikut webinar, saya ikut kuliah online. Biasanya kalau orang udah 1 jam, 1,5 jam di depan laptop, itu pantatnya akan pegel, kemudian otak udah kemana-mana. Jadi paling efektif kalau ngajar, biasanya saya cuman 1,5 jam untuk materi perkuliahan hari ini akan saya cukupkan hari ini, tapi 2 minggu ke depan nanti kita akan belajar seperti ini slide-slide-nya, nanti PDF-nya akan saya kasihkan juga, nanti kita akan banyak diskusi. Nah, apa itu Jon Snow Cholera 1854. Nah, ini sedikit ini adalah analisis tertua dalam Geographic Information System. Ini udah dilakukan di abad 19 oleh Jon Snow. Nanti kita akan bahas ini seperti apa. Terus ini bentuk-bentuk dan lain-lainnya. Nah, nanti kita akan bahas di 2 minggu yang akan datang. Tapi saya minta kalian, karena udah 2 minggu ini kita bahas peta nih. Nah, saya minta kalian bikin peta sederhana, mau peta apa aja bebas, mau peta situasi kalian di lingkungan kalian boleh, mau peta apapun bebas, mau pakai software boleh, mau pakai krayon boleh, mau pakai pensil warna boleh, mau pakai Corel Draw juga boleh. Silahkan kalian bikin peta sesuai dengan materi yang udah saya kasih tadi gitu. Jadi bebas, saya nggak mewajibkan kalian pakai software. Pak, saya nggak punya laptop yang bagus. Ya udah, tinggal kalian pakai penggaris, pakai pensil warna, pakai spidol juga boleh. Kalian foto, kemudian kalian upload nanti di e-kuliah. Saya ingin membandingkan kalian yang di awal belum ngerti apa-apa, cuma dikasih sedikit informasi peta seperti ini, sama nanti peta bikinan kalian di akhir perkuliahan. Nah, progresnya seperti apa? Apakah yang asalnya bagus jadi lebih bagus? Apakah yang asalnya jelek jadi bagus? Apakah yang jelek tetap jelek aja gitu. Jadi nanti kalian bisa menilai sendiri ya, kayak yang tadi tuh, perbandingkan progresnya di awal kuliah seperti apa dan di akhir kuliah seperti apa. Jadi silahkan tugas untuk minggu depan, uploadnya di minggu depan, bukan minggu ini. Hanya kalian bikin peta, mau di A3 juga boleh, mau di A4 juga boleh, sesuai dengan kemampuan kalian. Mau bikin peta apapun boleh, terserah kalian. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, izin tanya, Pak. Boleh. Kalau untuk mendapatkan data dari peta administrasi yang kayak gini tuh, kalau mau akses ke Google tuh supaya datanya lengkap kayak gini tuh gimana ya, Pak? Oke, sip, mantap. Nah, kalau kalian mau dapat peta administrasi, itu kalian masuk, cari di Google. Nih, Google. Oke. Ini ada yang namanya peta tanah air Indonesia. Oke, nah nanti ada tanaair.indonesia.go.id. Nanti kalian masuk aja ke sini. Nanti ada peta-peta SHP yang bisa kalian download. Ini ada di peta tanaair.indonesia.go.id. Atau kalau enggak, cari di Google. Nah, cari aja kata kuncinya SHP peta batas administrasi. Nah, ini tinggal kalian masuk atau daftar registrasi di sini. Misalkan saya udah daftar, ini gratis kok. Ini disediakan oleh Badan Informasi Geospasial.
Cuman internetnya agak lambat. Nanti kalian tinggal download di sini. Cari tutorial gimana downloadnya, lihat di YouTube juga banyak. Nah, ini kalian tinggal kemarin kalian udah belajar format data JS-nya. Format datanya namanya apa? Bentuk jenis datanya yang kemarin dipakai di JIS. JPEG, Pak. JPEG. Oke, masih JPEG ya? Oke. Nanti pernah dengar format data yang namanya shapefile? Pernah, Pak. Oke, nah ini yang bisa kalian download di sini, ada peta RBI format SHP atau shapefile. Tinggal kalian download per wilayah seperti ini. Misalkan saya mau download nanti data-data Kota Bandung, ya udah nanti tinggal klik aja di sini. Ini udah disediakan gratis oleh pemerintah Indonesia. Nanti ini peta 1:25.000 kalau nggak salah. Jadi kalau dulu zaman saya mahasiswa tahun 2003 itu nyari data seperti ini tuh harus beli mahal, satu kotaknya itu sekitar 400 ribuan. Kota Bandungnya aja ada sekitar 15 atau 20 kotak. Jadi kalau mau beli data satu Kota Bandung itu harus saya beli sekitar 10 jutaan. Nah, kalau sekarang udah digratiskan sama Badan Informasi Geospasial, tinggal diklik aja di sini, itu tinggal kalian download. Di sini ada peta skala 1:25.000, tinggal di-download aja. Oke, nanti nge-download seperti ini. Oke. Nah, di dalamnya coba saya lihat ada data apa aja. Nah, di sini apa? Ada yang namanya nih, di sini ada yang namanya administrasi LN, ada yang namanya data administrasi desa AR. Nanti kalau kalian udah belajar tentang ArcGIS, ada yang save file, cara ngebuka data ini seperti apa, nanti diskusikanlah sama asisten-asisten di laboratorium. Kalau kalian masih belum ngerti, nanti baru diskusi sama saya di kelas. Saya sih terbuka gitu. Jadi jangan sampai kalian, Pak, saya nggak ngerti di praktikum terus dipendam aja, rugi. Silakan komunikasikan dengan saya apa yang nggak ngerti di praktikum, nanti saya sampaikan ke asistennya biar diperjelas atau diulang lagi, nggak apa-apa. Yang penting prinsip saya itu pelan-pelan, tapi kalian ngerti semua dasar-dasarnya. Karena ini akan dipakai kalian sampai kalian lulus ataupun sampai kalian di dunia kerja. Coba aja tanya ke senior-senior kalian, mungkin 40% atau 30% nanti skill yang kepake ketika dunia kerja ini pasti berhubungan dengan peta. Gitu. 30% atau 40% orang planologi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, terus yang saya juga mau mengingatkan, kalian pernah bikin peta seperti ini nggak? Pernah bikin gambar seperti ini nggak? Nah, ini bentuk peta pasti pertama waktu zaman SD, mungkin sampai sekarang kalau kalian disuruh gambar, kalian gambarnya seperti ini ya. Ini adalah contoh sistem pendidikan kita yang nggak berubah dari tahun 70 sampai sekarang 2000. Nah, setiap guru pasti nyontohin anak SD-nya itu gambarnya seperti ini. Nah, tadi saya nyuruh bikin peta, ya ini kan peta juga. Tapi kalian jangan bikin petanya yang seperti ini ya. Saya wanti-wanti. Pak. Nah, kalau mau bikin map Mobile Legends boleh ya, terus bentuk peta juga itu mapnya kan. Nah, tapi ya ini bentuk peta pertama mungkin yang diajarkan guru-guru TK, guru-guru SD, sampai sekarang kebanyakan 70%, 80% mahasiswa saya pasti pernah bikin peta atau gambar seperti ini. Tapi saya pinginkan untuk
tugas kali ini, meskipun ini mungkin salah satu bentuk peta, tinggal ditambahin legenda dan segala macam, kalian bikin petanya nggak yang seperti ini gitu. Silahkan bikin peta sekelas mahasiswa lah, kalau ini kan sekelas anak SD SMP lah, bahkan mungkin anak TK kalau yang petanya bikin seperti ini. Oke, kita waktunya udah 1,5 jam. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bapak, kalau untuk pengumpulan tugas undang-undang kemarin gimana ya Pak? Lihat di e-kuliah tadi pagi saya baru bikin linknya, itu silahkan upload di sana gitu. Nanti bentuknya PDF atau Word sama aja, bebas per orang ya. Coba sekarang dicek aja di e-kuliah sudah ada link untuk upload tugasnya atau belum. Seharusnya tadi pagi saya udah bikin, harusnya udah ada.